we start the meeting, let's pray together. Bismillah. Can you ready to pray? Attention please, before we start our meeting, let's pray together. Finish. Okay, thank you, Bila. Before we start the lesson, I will check your attendance first. Astuti, Alfa Jelita, Anif Juliana, Bunga Cahya, Chelsea Sally, Devina Shiva, Gita Sriwidayati, Elsa Aulia, Farajita Puspita Sari, Hasna Safina Turnaja, Zevira Dwi, Kartika Chandra, Karisma Nesi, Laila Fauzia, Lista Meila, Livia Damayati, Meliana, Nabila Fauzia, Nadia Cantika, Nadia Tasya, Naftali Diva, Nia Fitriana, Ina Saraswati, Putri Zulaika, Rana Dea, Where is Rana Dea? Ransa Arkiasa Delvi, Reina Hulu Aini, Ririn Hoirunisa, Risma Wulandari, Sita Happy, Sofi Fadilatun, Saniatul Fitri, Widya Puspita Sari, Yedi Ardina, Yunaiti. Okay, to make you understand what the material today, I will show you some slides. Can you see the slides here? Yes. Okay, before we discuss about the material, let's discuss about the main competence here. Competency inti. Please read it by yourself. Silakan baca dulu. Okay, have you finished? Yes. Okay, let's move to the basic competence atau kompetensi dasar. For this one, please read it by yourself. Okay, have you finished? Yes. Okay, good. Okay, for the next one is the indicators. There are 4 indicators here. Ada 4 indikator di sini ya, yaitu yang pertama menganalisis fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan dalam teks ilmiah faktual sesuai dengan konteks penggunaannya. Untuk yang kedua, menyimpulkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan dari berbagai teks ilmiah faktual sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang ketiga yaitu menyusun teks, lisan dan tertulis mengenai teks ilmiah faktual dengan menggunakan
teks dan unsur kebahasaan yang tepat sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang keempat, yaitu mengkomunikasikan secara lisan dan tertulis tentang teks ilmiah faktual dengan menggunakan struktur teks dan unsur kebahasaan yang tepat sesuai dengan konteks penggunaannya. Oke, let's move to the learning objective atau tujuan pembelajaran. There are 4 learning objective here, yaitu ada 4 tujuan pembelajaran di sini dalam materi yang akan kita diskusikan hari ini. Yang pertama yaitu melalui diskusi dengan peserta didik lain dan mengamati gambar yang ditampilkan dengan PPT dan atau Google Classroom, peserta didik dapat menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dalam teks ilmiah faktual sesuai dengan konteks penggunaannya secara teliti dan tepat. Yang kedua yaitu melalui identifikasi referensi lain, bisa berupa link yang diserahkan oleh guru dan mendiskusikannya. Peserta didik dapat menyimpulkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari berbagai teks faktual ilmiah sesuai konteks penggunaannya secara teliti dan tepat. Untuk yang ketiga, setelah berdiskusi dengan guru dan peserta lain, peserta didik dapat menyusun teks ilmiah faktual sesuai dengan konteks penggunaannya secara mandiri. Untuk yang terakhir, setelah berdiskusi bersama peserta lain, peserta didik dapat mengkomunikasikan teks ilmiah faktual dengan menggunakan struktur teks dan unsur kebahasaan yang tepat sesuai dengan konteks penggunaan dengan percaya diri. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran atau learning objective. Any questions? Yes, no. Okay, before we start the discussion today, I will ask you, do you remember what the material in the previous meeting? Karisma? Yes, Do ma'am. you remember? Yes, ma'am. It's about simple past tense. Okay, good. It's about simple present tense. Okay, now please look at the pictures below. Silakan lihat gambar di bawah ini. What do you think about the picture? Kamu ada berapa? Okay, now look at this problem. Who want to read this text? Siapa yang bersedia membaca teks ini? Silakan. Nabila, can you read this text, please? This problem. Santoso has a new friend named Business from Bandung. She has been studying in SMK Harapan Blitar. Now she is doing X to observe many dragonflies here. She must analyze them from their size, colors, and habits. She must also submit the description of what she observes. However, she feels that those are hard to do. Okay, thank you, Nabila. Okay, now let's move to the next slide. Here are the problems to solve based on the situation. Jadi ada 4 masalah di sini. The first one is, how can Misty inform her description of what she observes to her teacher? And the second one is, please hit a tag to help Misty solve the problem based on the provided visual situation. And the third one is, what kind of the text should Misty learn about? And the fourth one is, what can you analyze from the text? Oke, jadi tugas kalian adalah menyelesaikan 4 masalah ini. Oke, to solve this problem, please make a group of 6. Ya, silahkan membuat grup. Satu grupnya isinya adalah 6 orang. Pembagian grupnya urut absen, urut tempat duduk,
Apa cari sendiri? Cari sendiri sama bestie ya? Iya. Oke, nanti kalau dia nggak punya bestie gimana? Gabung ke kelompok lain. Oke, now please make a group of 4 or 5. Silahkan membuat grup 4 sampai 5 orang sesuai tempat duduknya saja ya. Silahkan duduk berhadapan berdasarkan tempat duduknya. Hitungan ke 10 harus sudah berada di dalam grupnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, time is up. Sudah dapat grup semua? Oke, thank you. Oke, sambil kalian berdiskusi, I have the other references here. Saya punya beberapa referensi video yang akan membantu kalian menyelesaikan masalah yang tadi. To give your best solution. Oke. Hi, welcome back to Madam English YouTube channel. Today's lesson we are going to talk about report text. Kalian pernah dengar nggak sih report text sebelumnya? Well, students, kalau kamu sudah pernah belajar descriptive text, report text ini tidak jauh berbeda dengan descriptive text. Hanya saja, report text usually tells about something in general as it is, gitu ya. Jadi dia lebih general. For example nih, dalam descriptive text, Miss menceritakan tentang my fish. Peliharaan Miss Mel, ikan Miss Mel. Jadi only khusus si fish yang Miss punya di rumah gitu. Jadi deskriptifnya hanya fish yang ada di rumah Miss Mel. Tidak ngomongin fish yang ada di luaran sana. Begitu. Tapi kalau report text itu menjelaskan fish misalnya. Tapi fish secara umum, cara hidupnya ikan secara umum, in general gitu. Nah, biasanya teks ini hasil dari observation atau juga penelitian seperti itu ya. Jadi setelah meneliti, seseorang itu menulis report. Nah, disebut dengan report text. Jadi report text is a text which present
the information of something as it is. Jadi apa adanya benda tersebut atau hal tersebut. Misalnya tadi ikan. Ya, ada peneliti meneliti ikan. Ikan cupang misalnya. Diteliti semua jenis ikan cupang. Oh, dilihat, oh ikan cupang ini rata-rata warnanya seperti ini, coraknya seperti ini. Oh, biasanya ikan cupang makannya seperti ini, cara hidupnya seperti ini. Begitu, jadi dia melihat secara umum dari ikan-ikan cupang yang dia teliti. After doing the observation, nanti dia menulis report. Nah, disebut dengan report text. Oke, students, sudah paham ya? Now let's see the structure of the text. Nah, berikut adalah structure dari text report text ya. The first one itu ada general classification yang berisi tentang ya klasifikasi secara umum benda atau hal yang sedang didiskusikan. And then next ada description. Nah, di description inilah kita bisa menyebutkan qualities, quantities, atau behavior, atau ya hasil penelitian kita. Misalnya cara hidupnya, habitatnya, lalu misalnya karakteristiknya. Nah, dalam description inilah kita tuliskan. Oke, jadi ada dua doang ya structure of the text-nya. The first one ada general classification, jadi klasifikasi secara umum, apa sih yang lagi didiskusikan. Nah, biasanya itu habitatnya di mana atau mungkin ditemukan di mana misalnya gitu. Atau nama latinnya gitu ya. Jadi secara umum dulu dijabarkan. Baru description-nya lebih detail. Description ini berisi misalnya bagaimana sih penampakannya, appearance-nya, atau mungkin bagaimana sih cara hidupnya, begitu ya, makanannya mungkin seperti itu. Well, students, jadi ini ada structure of the text-nya. Well, students, now let's see the linguistic features of the text ya. Yang pertama yaitu menggunakan simple present tense, karena dalam teks ini kita membicarakan suatu kebenaran umum, hasil dari observasi dan sesuai dengan yang terjadi. Nah, kita menggunakan simple present tense ya. Selanjutnya kita juga menggunakan general noun ya. Nah, biasanya seperti fish, elephant, seperti itu. Jadi bukan my fish, my elephant, bukan seperti itu ya. Karena kita membahasnya secara general, jadi secara umum. Ikan secara umum atau mungkin elephant in the general gitu ya. Jadi kita pakainya general noun. Begitu.
Sudah paham? Misalkan langsung berikan contoh saja ya kepada kalian biar kalian paham. Well, students, let's see the example here. Well, students, now let's see the example of report text ya. Judulnya adalah Blue Whale atau paus biru. Kita baca dulu ya the first paragraph. The blue whale is not only the biggest whale living today. The blue whale is the biggest creature ever to have lived on Earth. They are mind-bogglingly gigantic, much larger than any of the dinosaurs. Blue whales and the other ocean giants live their whole lives in seawater. Nah, jadi blue whales ini bukan hanya hewan terbesar yang saat ini hidup, tapi juga merupakan hewan yang paling besar yang pernah hidup di bumi gitu ya. Mereka tuh seperti raksasa gitu ya. Besar sekali, lebih besar dari dinosaurus. Lalu katanya blue whale ini tinggalnya di seawater tentunya ya, di laut ya. Okay, next, the second paragraph. Blue whales commonly reach the colossal length of 29 meters. That's roughly as long as 3 London Red double-decker buses parked end to end. Nah, jadi katanya nih panjangnya itu sekitar 29 meter, sama panjangnya dengan tahu bus London yang warnanya merah. Tahu ya, dia yang double decker itu loh, yang dia bus tingkatnya si London. Kalau dijajarin 3 bus itu sepanjang blue whales gitu ya. Selanjutnya ya, katanya lagi nih, katanya blue whale yang tinggal di belahan bumi yang selatan, Southern Hemisphere, itu lebih besar katanya ya dibandingkan di daerah belahan bumi yang bagian utara. Jadi lebih kecil yang di bagian utara ya. And the female blues are larger than males. Untuk yang betina itu lebih besar dibandingkan yang laki-laki yang jantan ya. Jadi begitu tuh blue whales ya. Next ya, the heaviest blue whale was also a female hunted in the Southern Ocean, Antarctica, on 20th March 1947. She tipped the scales at 190 tons, which is equivalent to about 30 elephants or 2,500 people. Jadi
beratnya itu 190 tons ya, dan sama berat dengan 30 elephants atau 2.500 orang. Nah, bayangin deh, pasti berat banget deh tuh ya blue whale-nya yang ditemukan di Antartika. Oke? Paragraf terakhir nih. Blue whales are now extremely rare due to uncontrolled commercial whaling. Jadi katanya nih, sekarang itu udah mulai jarang loh, karena yaitu adanya pemburuan si blue whale ini, begitu ya. Some population could be endangered to the point of extinction. Ya, jadi banyak banget populasi yang sudah mengkhawatirkan ya, sudah sangat berbahaya sekali karena sudah hampir punah, begitu ya. So this is the example of report text. Nah, semua ini dari mana sih datanya, Miss Mel? Data yang didapatkan ini of course dari penelitian, dari hasil pengamatan gitu ya, observasi seperti itu. Barulah si penulis bisa menyimpulkan bahwa blue whale itu adalah binatang atau hewan terbesar yang pernah tinggal di bumi, seperti itu. Lalu beratnya berapa kira-kira gitu ya. So students, the first paragraph itu kita sebut dengan general classification. Baru the second, the third, and the last paragraph itu disebut dengan description-nya. Jadi secara umum blue whale itu adalah hewan terbesar yang pernah tinggal di bumi, seperti lebih besar dari dinosaurus, begitu ya, dan tinggal di laut. Itu secara umum gambaran tentang blue whale. Lalu deskripsinya secara detail apa? Oh, dari panjangnya berapa, beratnya berapa, yang terbesar di mana, yang kecil bagaimana, yang female lebih besar dan yang male lebih kecil, seperti itu. Jadi description-nya berada di paragraf kedua, 3, dan 4. Itu semua mendeskripsikan secara detail dari blue whale atau paus biru yang ada di sini ya teksnya. So students, this is the example of report text. Jadi sekali lagi Miss bilang bahwa the social function of this text itu untuk telling the information about something as it is gitu. Jadi lebih kepada memberikan informasi apa adanya tentang suatu hal gitu ya. Biasanya berdasarkan hasil penelitian atau observasi
kasih sebelumnya. Begitu ya students ya. Well students, gimana? Sudah paham belum mengenai report text? Jadi hari ini kita bahas social functionnya, structure of text-nya, dan linguistic features-nya ya. Well, semoga kalian sudah paham mengenai report text. Now is your turn. I want you to read this text. Yeah, this is a report text. And answer the question based on the text. You don't need to write the text on your exercise book, but you have to write the question and also the answer on your exercise book. Jadi hanya question and answer-nya aja yang ditulis di buku latihan kalian ya. While you are finishing your task, submit the task to your teacher. Thank you for joining this meeting. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe this channel. Share juga ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat. Have a great day everyone. Bye.
Wow, the giraffe is awesome. Father, I want to tell my friends about giraffe. What should I write? You should make a report text to describe about giraffe. Can you teach me how to write it? Sure, I would love to. Hai sahabat Englishpedia, welcome back to our channel. Jika video ini bermanfaat buat sahabat sekalian, jangan lupa klik tombol subscribe dan nantikan update terbaru dari Englishpedia. Pada video kali ini, kita akan belajar menulis teks laporan atau yang dikenal sebagai report text. Agar dapat memahami materi ini dengan baik, ada 5 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah what is a report text? Yang kedua adalah what is the social function? Yang ketiga, what are the generic structures? Yang keempat, what are the language features? Dan yang terakhir adalah example how to write report text. Pertama-tama, kita akan mempelajari dulu apa pengertian dari report text. Sahabat Englishpedia, di bagian ini kita akan mempelajari tentang definition of report text. Report text is a text that describes the way things in general, and it provides clear information about the topic. Dalam bahasa Indonesia, report text berarti teks laporan yang digunakan untuk memberikan fakta secara jelas tentang suatu topik dan mendeskripsikannya secara umum. Report text refers to the result of observation, research, or analysis. Jadi, report text merupakan hasil dari pengamatan, penelaahan, penelitian, atau observasi dari suatu hal. Nah, sahabat Englishpedia, itu adalah pengertian dari teks report atau teks laporan. Sementara contoh dari teks laporan bisa berupa observasi tentang binatang, tumbuhan, benda-benda, teknologi, atau fenomena. Dalam penggunaannya, kita sering kesulitan membedakan antara teks report dan teks deskriptif. Antara teks report dan teks deskriptif ada perbedaan yang mencolok.
Berikut ini adalah perbedaan antara report text dan descriptive text. Report text menggambarkan sesuatu secara umum. Contohnya, cat, rose, mobile phone. Di sini kita menuliskan cat, rose, dan mobile phone secara umum. Sementara descriptive text menggambarkan sesuatu secara khusus. Contohnya, my cat, my rose, my handphone. Di sini, sahabat ketika menulis descriptive text, sahabat hanya menjelaskan tentang my cat, my rose, dan my handphone secara khusus. Selanjutnya, perbedaan yang kedua adalah report text menggunakan scientific name. Contoh kalimatnya adalah cat is also called Felis catus. Sementara descriptive text tidak menggunakan scientific name. Contoh kalimatnya adalah my cat is also called Mew. Di sini perbedaannya adalah report text menggunakan nama Latin atau nama saintifik, kemudian descriptive text menggunakan nama pribadi. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah dalam menulis report text, sahabat membutuhkan observasi untuk mendeskripsikannya. Sementara dalam descriptive text, sahabat menggunakan personal opinion atau opini pribadi untuk mendeskripsikannya. Berikut ini adalah contoh observasi dalam teks report. Cat is four-legged carnivorous mammal. Sementara contoh descriptive text adalah my cat has cute color in his leg. Kata carnivorous mammal adalah hasil dari observasi atau penelitian, sementara cute color adalah personal opinion atau opini pribadi. Sementara the social function atau tujuan penulisan dari report text adalah to report something in general. Sementara tujuan penulisan dari descriptive text adalah to describe certain things. Sahabat bisa klik tautan di atas untuk mempelajari descriptive text lebih dalam. Nah, sahabat Englishpedia, sekarang kita sudah memahami pengertian dan tujuan penulisan dari text report. Di bagian selanjutnya, kita akan mempelajari susunan paragraf dari report text. Sahabat Englishpedia,
Di bagian ini kita akan mempelajari generic structure atau susunan umum dalam menulis report text. Secara umum, teks report terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah general classification dan yang kedua adalah description. In the part of general classification, you should classify the object you are going to describe, and you state the classification of general aspect of the thing, and it should be in the paragraph 1. General classification adalah paragraf pertama dalam report text. Di bagian ini, sahabat harus memperkenalkan objek yang akan sahabat tulis dalam report text. Sahabat harus menulis klasifikasinya secara umum. While the second part of report text is description. This part gives information, fact or features about the object you are going to describe. Facts and feature, it can be in the form of part or physical appearance, quality or characteristic, habits or behavior, function, and etc. It is in the part of second paragraph to the end. Sekarang, agar sahabat lebih mudah untuk memahami, mari kita susun contoh report text berdasarkan bagian-bagian atau susunan paragraf di atas. Dan objek yang akan kita tulis dalam report text adalah cactus. Dalam menulis teks report, pertama, sahabat harus menjelaskan objek yang akan sahabat ceritakan secara saintifik. Berikut contohnya. Cactus is member of plant family Cactaceae, native to Americas. Cacti are part of the plant Caryophyllales. Selanjutnya kita tuliskan bagian yang kedua, yakni description. Berikut contohnya. They are often used as ornamental plant, but some are also crop plant. Cacti are grown for protection of property from wild animals, as well as many other uses. Deskripsi yang kedua, cacti are unusual and distinctive plant, which are adaptable to extremely arid and hot environment, showing a wide range of non-topical and psychological features which conserve water. Their stem have adapted to become photosynthesis and succulents, while leaves have become spines of which cacti are well known. Nah, sahabat Englishpedia, ini adalah contoh report text di mana kita menjelaskan tentang kaktus.
Bagian pertama adalah general classification, di mana kita mengklasifikasikan atau mengenalkan kaktus secara umum dan saintifik. Bagian yang kedua adalah description, di mana saya menuliskan fungsi dari kaktus secara umum. Dan bagian yang ketiga adalah description. Di bagian ini, saya menjelaskan bentuk fisik, behavior, dan karakteristik dari kaktus. Sahabat Englishpedia, kita sudah mempelajari generic structure atau susunan umum beserta contoh dalam menyusun report. Selanjutnya kita akan mempelajari language feature atau kaidah kebahasaan yang terkait di dalamnya. Sahabat Englishpedia, di bagian ini kita akan mempelajari language feature atau ciri kebahasaan yang terkait dalam report text. Yang pertama, penulisan report text menggunakan general noun. General noun adalah kata benda umum. Contohnya adalah tiger, cactus, cactea, mobile phone, and etc. Yang kedua, dalam menulis report text selalu menggunakan simple present tense. Simple present tense adalah kata kerja bentuk pertama, digunakan untuk menunjukkan kegiatan sehari-hari atau kebenaran umum. Contohnya adalah tiger lives in the jungle. Sahabat bisa klik tautan di atas untuk mempelajari simple present tense lebih jauh. Ciri kebahasaan yang ketiga dalam menulis text report adalah menggunakan passive voice. Passive voice adalah bentuk kata kerja di mana subjeknya dikenai pekerjaan. Patternnya dalam membuat kalimat pasif adalah to be plus verb 3. Berikut ini adalah contoh dalam kalimat pasif. Cactus is grown for protection, yang artinya kaktus dipakai untuk perlindungan. Selanjutnya, ciri kebahasaan yang keempat adalah menggunakan adverb of frequency. Adverb of frequency adalah keterangan waktu yang menunjukkan tingkat keseringan. Contohnya adalah often, always, sometime, and etc. Dan yang terakhir adalah ciri kebahasaan yang digunakan dalam text report adalah menggunakan scientific term. Scientific term adalah istilah Latin
yang digunakan untuk mengklasifikasikan benda yang kita deskripsikan. Contohnya adalah Arcagea untuk menjelaskan kaktus, Panthera tigris atau istilah Latin yang digunakan untuk menjelaskan tiger. Nah, sahabat Englishpedia, itu semua yang kita butuhkan untuk memahami report text. Semoga video ini bermanfaat buat sahabat sekalian. And I think that's all for our video today. Don't forget to subscribe and see you on the next video. Goodbye. Tanpa kita baca semuanya dari judul dan juga scientific term, kita langsung bisa mengklasifikasikan ini masuknya deskriptif atau report text. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello nice people, welcome to English lesson belajar sambil rebahan ala fikir lesehan. Be fun. Nice people, today we are going to study about report text. Report text is text that describe the way things are in general. Report text adalah teks yang menggambarkan tentang semua hal yang berkaitan dengan benda secara umum. Jadi, benda yang digambarkan adalah benda yang umum, tidak hanya ada satu di dunia, tapi banyak sekali di dunia. Contohnya misalnya animal, plant, technology, dan fenomena. Animal, contohnya seperti blue parrot. Nah, blue parrot ini gak cuma hanya ada satu di dunia, tapi banyak sekali di penjuru dunia. Contoh lagi panda. Panda jumlahnya gak cuma hanya satu, tapi banyak sekali panda yang bisa kita temukan. Badak. Kemudian kalau tanaman, misalnya orchid, kemudian ada mangrove, ada kantong semar. Kalau teknologi, misalnya seperti sepeda, kita kan bisa menemui sepeda di mana saja kan. Banyaknya sepeda itu banyak sekali dan dia digambarkan secara umum. Mobile phone. Kalau fenomena alam, contohnya seperti tsunami dan juga flood atau banjir. Nah, report text, it is usually referred to the result of systematic observation and analysis. Report text ini biasanya mengacu pada hasil penelitian dan juga analisis yang sistematik. Ciri report text yang berikutnya, it is usually use scientific name.
Report text ini mempunyai ciri yang sangat khas dari teks-teks yang lain karena dia biasanya menggunakan nama-nama ilmiah. Berikutnya, kita ke tipe dari report text. Tipe-tipe dari report text yang biasa kita temui biasanya berupa teks tentang animal, kemudian tentang tumbuhan, plant, teknologi, dan yang terakhir berupa tentang fenomena alam. Tipe yang pertama adalah tentang animal. Contohnya seperti elephant. Nah, elephant ini itu adalah umum, jadi menjelaskan tentang gajah secara umum. Karena kita bisa menemui gajah dimanapun, tidak hanya satu gajah tetapi banyak sekali gajah. Kata-katanya menjelaskan kata-kata yang umum ya. Kemudian ciri yang kedua yang tadi biasa saya katakan, kenapa ini dikatakan text report? Karena dia ada scientific name-nya, Loxodonta africana. Dari sini sudah jelas. Yang pertama, dari judulnya ini adalah elephant, binatang hewan umum. Jadi dimanapun ada banyak ya. Kemudian ada nama ilmiahnya. Yang kedua, tiger. Udah jelas, jadi judulnya tiger. Ada banyak sekali harimau dimanapun, dan ada lagi nama ilmiahnya. Tanpa kita harus membaca teks semuanya, dari judul dan dari teks di sini kalau udah kelihatan itu ada nama ilmiahnya, berarti dia adalah text report. Contoh berikutnya misalnya ini dates. Ini adalah kurma. Ada nama ilmiahnya juga, Fornic dactylifera. Dari sini kita bisa mengklasifikasikan bahwa teks ini adalah teks report. Kaktus. Nama kaktus di mana-mana bisa kita temukan ya. Ada nama ilmiah kah? Nah, ada. Ada nama ilmiahnya misalnya Cactaceae. Ini jelas text report. Kemudian mobile phone, teknologi mobile phone. Ada mobile phone-nya. Dia juga menggunakan berikutnya mobile phone. Tentang teknologi, dia menjelaskan tentang mobile phone secara umum. Drone. Lalu, apa bedanya antara report text dan juga descriptive text? Karena report text sama-sama mendeskripsikan hewan, descriptive text juga sama-sama mendeskripsikan hewan. Namun, perbedaannya terletak pada descriptive text itu menjelaskan benda yang hanya ada satu di dunia.
jadi benda yang sangat khusus. Sedangkan report text, dia menjelaskan benda yang umum. Kita bisa lihat judulnya dari sini. My cat. Kalau descriptive text ini ada my-nya, my. Sedangkan dari judulnya kalau report text dia hanya cat, orchid, tanpa my. Dari pertama sudah beda, judulnya saja sudah beda. Ada my dan tidak ada my. Kalau dia hanya umum, judul misalnya cat, orchid, tiger, elephant, benda-benda umum tanpa ada kata my, itu berarti dia report text. Ciri yang berikutnya, kalau descriptive text, dia tidak ada istilah ilmiahnya. Jadi, hanya mendeskripsikan ciri-ciri fisik dan sebagainya. Sedangkan report text biasanya selalu disertai dengan scientific term. Ada istilah-istilah ilmiahnya. Kita ke contoh teksnya sekarang. Nah, descriptive text dari judul kita bisa melihat di sini ada my, sedangkan di sini tidak ada my. Sama-sama cat, sama-sama kucing. Tapi kalau di sini ada kata my dan sedangkan di sini tidak ada, maka yang teks yang ini masuknya descriptive text. Sedangkan yang ini, yang cat saja, masuknya adalah report text. Kita lihat di teks yang ini, nggak perlu kita baca semuanya, cukup kita lihat doang. Kita bacanya cepat gitu ya, skimming gitu. Kalau di sini tidak ada yang namanya scientific term, berarti dia descriptive text. Sedangkan di sini kita lihat ada kata value silver status. Berarti karena ada yang namanya scientific term, berarti teks cats ini adalah report text. Sudah jelas? Lalu apa sih tujuan dari report text? Nah, jika ada text, why is the text written? What is the purpose? What is the social function? Atau what is the writer intention? Secara umum, tujuan dari report text adalah to describe bla 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 in general. Misal, to describe cats in general, to describe orchid in general, to describe cactus in general. Jadi mendeskripsikan benda secara umum. Itu adalah tujuannya. Sedangkan untuk tujuan khususnya itu ada berbeda-beda. Kalau teks itu berupa fenomena alam, contohnya seperti banjir, kemudian gempa bumi, tsunami, maka tujuan yang pertama adalah to make people know, untuk membuat seseorang tahu what, why, when, how certain phenomena happen. Untuk membuat orang tahu bagaimana dan kapan, mengapa sebuah fenomena alam itu terjadi.
Yang kedua, to inform people how to handle certain disaster. Untuk menginformasikan kepada orang bagaimana sih cara mengatasi apabila terjadi bencana. Dan yang ketiga, to warn people the dangers certain disaster. Untuk memperingatkan orang tentang bahaya dari suatu bencana. Itu kalau fenomena alam. Sedangkan kalau tentang animal atau plant, tanaman, misalnya seperti paus biru, kemudian tiger, Rafflesia arnoldi, monstera misalnya. Nah, tujuannya yang pertama, to describe its life, untuk mendeskripsikan bagaimana kehidupannya. Kemudian to highlight its specialty, untuk meng-highlight apa sih sesuatu hal yang istimewa dari itu. To make people aware of them, and then to ask or persuade people to protect them, untuk meminta orang atau membujuk orang untuk melindungi misalnya binatang, kemudian juga tumbuhan. Kemudian to inform its reduction number, untuk memberitahu kita, menginformasikan kepada kita tentang penurunan populasinya. Dan to talk about their threat. Dan yang terakhir, to share its uniqueness. Lalu apa sih generic structure dari report text? Report text mempunyai dua generic structure. Yang pertama adalah general classification. General classification ini menunjukkan tentang klasifikasi secara umum, aspek-aspek umum, misalnya kayak namanya. Biasanya general classification ini terletak di paragraf pertama. Sedangkan generic structure yang kedua adalah tentang description-nya. Deskripsinya ini bisa berisi tentang physical appearance-nya, karakteristiknya, behavior-nya, function-nya, dan lain sebagainya. Nah, description ini biasanya terletak di paragraf kedua sampai terakhir. Lanjut ke language features dari report text. Yang pertama, dia menggunakan general noun, misalnya seperti tiger, monstera, airplane. Yang kedua, menggunakan pola present tense. Contohnya, tiger lives in the jungle. Yang ketiga, report text sering menggunakan passive voice. It is strong for protection. Berikutnya, menggunakan scientific term. Ini yang jadi ciri khusus yang tidak dimiliki oleh teks lain. Dalam report text itu menggunakan istilah-istilah ilmiah. Contohnya adalah Araceae dan juga Panthera tigris. Menggunakan timeless present.
Contohnya often, usually, always. Dan yang terakhir, menggunakan linking verb is, are, seems. Sekarang kita lanjut menganalisis text report. Sudah ada teks tentang kaktus. Dari judulnya sudah kelihatan kaktus. Dia ini adalah general noun, benda-benda umum. Yang kedua, ada kata cactaceae dan juga caryophyllus. Nah, cactaceae dan juga caryophyllus ini adalah nama-nama ilmiah. Jadi bisa dipastikan bahwa teks ini berupa teks report. Kita lanjut ke menganalisis generic structure dari kaktus. Paragraf pertama, karena di sini berupa nama kaktusnya apa, berasalnya dari mana, maka bisa dipastikan paragraf pertama ini adalah general classification. Sedangkan untuk paragraf kedua, ini adalah description. Paragraf ketiga juga berupa description. Kita lanjut ke analisis language features-nya. Kaktus, cacti, ini adalah berupa general noun. Ada is, are lagi, ini termasuk linking verb. Caryophyllus, photosynthetic. Ini adalah scientific term. Often, timeless present. Sedangkan cactus is any member of plant family Cae. Kemudian ada lagi cacti are unusual and distinctive plants. Ini termasuk dari simple present tense. They are often used as ornamental plants. Cacti are grown for protection of property from wild animals. Ini masuknya di passive voice. Itu tadi seluruh analisis mengenai generic structure dan juga language features dari text report. Thank you for watching. Semoga bermanfaat. See you next time. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
One. Okay, Kartika's group. Let's present your paper, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, we will research about the discussion result of our group. I am Al-Fazila Royati. I am Kapita Chandra Dewi. I am Dinda Puspitasari. I am Ringo Priscilla. We can begin from the history of Black Sea of first second the other White Sea of relative islands. Please take a text to have this page over the bottom text on the movement standard dragonflies. Dragonflies is a carnivore insect that belongs to the order of Acinata. They are purifiers and their flying skin can cover to with air. They inhabited various areas such as forest, garden, river, lakes, fields, and natural compounds. They start their life as an aquatic larva. They spend several years in this form and live in this weather. Okay, this is our presentation. Any question? I think your presentation is good, but your voice too low. Okay, thank you. Okay, for the group one, thank you for your presentation. Give applause to them. Okay, class, it's time for me to give you a feedback. I think all of you have the good result of your discussion today. Thank you for your attention. And the important thing is feedback when your friend is present their paper. Okay, now it's time for you to give. Okay, now I will ask you about the interesting thing atau hal yang menarik yang telah kalian pelajari hari ini itu apa? Siapa yang punya pendapat? Jadi silakan. I can make a report text based on the problem that provided. Okay, thank you. Okay, before we close our meeting today, let's conclude what we have learned today. Apa yang telah kita pelajari hari ini? Kira-kira hari ini kita telah belajar apa? Devina? The definition of report text. Oke, yang pertama yaitu definition of report
Okay, the social function of report text. Okay. Anything else? The generic structure of a report text. Okay. The generic structure of report text. Okay. Any others? The language feature of report text. Okay, the language feature of report text. Oke, jadi hari ini kita telah belajar tentang the definition of report text and then the social function of report text, and the third one is the generic structure of report text and then the language feature of report text. Ya, dari keempat ini, any questions? No, ma'am. Okay, good. Okay, class, I think it's enough for today. Before we close our meeting, let's pray together. Bila, can we pray? Yes, ma'am. Attention please, before we go home, let's pray together.